Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Batusolia. Kali ini di materi PPB atau pengetahuan PC Bakery kita akan menganalisis roti tawar dan roti manis. Nah, udah gak asing ya nama roti manis dan roti tawar ini. Pastinya kita akan lebih mengenal dan lebih mengetahui apa sih roti tawar, macam-macam roti tawar itu ada berapa sih emangnya. Nah, sebelum ke pembahasan, kita cari tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan roti tawar. Nah, di sini ada pengertian tentang apa sih roti itu. Oke, nah di sini roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi, tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Nah, roti ini dibagi menjadi dua macam, ya. Ada roti tawar dan ada juga roti manis. Nah, roti tawar ini banyak banget macamnya. Termasuk nanti ada roti baguette atau French bread, ada white bread, dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas apa sih roti tawar itu? Roti tawar adalah roti yang di dalamnya tidak ditambahkan rasa atau isi, sehingga rasanya yang tawar. Biasanya bisa ditambahkan sendiri sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing. Roti tawar dapat diolesi dengan margarin, selai buah, keju, diisi telur atau diisi daging dan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah roti tawar. Roti tawar ini ada banyak banget macamnya. Yang pertama itu ada French bread atau yang dikenal dengan roti dari Prancis, ya. Nah, French bread ini dikenal dengan sebutan roti tongkat. Kenapa sih disebut roti tongkat? Karena bentuknya panjang seperti tongkat. Nah, roti ini juga biasanya dibuat untuk garlic bread dan juga dimakan bersama sup. Nah, roti ini juga memiliki tekstur yang sangat keras dan panjangnya dapat mencapai 1 meter. Panjang banget ya. Nah, roti ini juga seperti yang tadi saya katakan sangat cocok dengan sup karena teksturnya yang keras. Nah, yang kedua ada white bread. Apa sih white bread? Nah, roti white bread ini adalah roti yang memang dia berwarna putih bersih. Nah, kenapa bisa putih? Karena dia gandumnya atau kulit gandumnya itu sudah dibuang, sehingga roti tersebut sangat bersih dari yang namanya kulit gandum, atau tidak ada istilahnya coklat-coklat dari kulit gandum tersebut. Nah, di sini ada toast bread. Apa sih toast bread? Nah, toast bread itu adalah roti yang dipanggang, merujuk kepada kepingan roti yang dibakar atau dipanggang dengan proses radiasi termal, sehingga roti menjadi lebih kecoklatan dan lebih garing. Nah, toast bread ini umumnya menggunakan roti tawar yang sudah diiris-iris, baik yang berwarna putih ataupun berwarna coklat. Selanjutnya ada vin au levain. Nah, vin au levain ini adalah jenis roti Prancis berbentuk bulat, padat, berkulit keras, terbuat dari adonan yang asam dan biasanya disajikan dengan mentega atau sup. Nah, ini juga dia memiliki tekstur yang sangat keras ya di atasnya, tapi tetap memiliki tekstur yang lembut di dalamnya. Selanjutnya ada Frankenhoek. Nah, roti asal Jerman ini bentuknya hampir persis sama dengan baguette. Nah, tapi tidak tinggi dan terbuat dari tepung
Nah, tepung ri itu adalah tepung yang semacam dengan tepung terigu, tapi dia warnanya lebih sedikit kecoklatan atau sedikit abu-abu. Namun dia memiliki tekstur yang lebih kasar daripada tepung terigu. Oke, selanjutnya di sini ada whole wheat. Nah, di sini terbuat dari tepung gandum, warnanya kecoklatan dan teksturnya terlihat kulit-kulit gandum. Nah, tidak hanya kulit nih, biasanya masih ada di rotinya itu terlihat butiran-butiran gandum. Roti ini sangat sehat dan bagus dikonsumsi karena memiliki serat yang sangat tinggi. Nah, jenis roti tawar yang selanjutnya adalah roti gandum atau roti sehat. Nah, roti gandum ini sama seperti whole wheat. Nah, hanya sudah dalam keadaan yang dipotong-potong atau di slice. Nah, kalau yang whole wheat itu dia dalam kondisi yang masih dalam keadaan utuh, juga terdapat butiran-butiran biji gandum di dalam roti tersebut. Setelah kita bahas macam-macam roti tawar, kita beralih ke roti manis. Nah, roti manis ini tidak jauh beda dengan roti tawar. Yang membedakan adalah rasanya yang manis dan juga diberi isian. Isiannya bisa selai, coklat, keju, dan lain-lain. Di dalam adonannya pun ditambahkan gula agar memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan roti tawar. Berikut ini bahan dalam pembuatan roti. Yang pertama, yang pasti adalah tepung. Nah, tepung yang digunakan ini adalah hard and medium flour. Nah, ini biasanya tepung yang memiliki protein yang tinggi dan protein yang sedang. Apa sih fungsinya? Tepung terigu yang digunakan untuk roti, dia harus memiliki elastisitas yang sangat tinggi gitu ya, karena dia akan memberikan tekstur yang sangat lembut untuk rotinya. Tidak hanya itu, apabila menggunakan tepung yang sangat tinggi proteinnya, itu akan membentuk jaringan elastis selama proses pengadukan sehingga mudah untuk difermentasikan. Tepung hard flour ini memiliki sifat-sifat yang banyak, seperti mampu menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi dan derajat pengembangan yang tinggi, kemudian memerlukan waktu pengadukan yang lama dan memerlukan hanya sedikit ragi. Nah, yang kedua ada air atau cairan. Nah, selain air, cairan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan roti adalah susu segar, sari buah, bahkan bir. Nah, dalam pembuatan roti, cairan memiliki banyak fungsi. Dengan tercampurnya tepung dengan air akan meningkatkan terbentuknya gluten, sehingga air berfungsi mengontrol kepadatan adonan dan membantu menyebarkan bahan-bahan lain agar dapat tercampur dengan rata. Nah, yang ketiga itu ada ragi atau yeast. Nah, ragi ini yang akan mempengaruhi mengembang atau tidaknya roti tersebut. Jadi untuk roti-roti yang menggunakan atau roti yang memiliki karakteristik yang mengembang sangat wajib memakai ragi. Kemudian ada garam. Selain mempunyai rasa yang asin, garam juga berfungsi sebagai bahan penetral dan meningkatkan cita rasa dalam roti. Penggunaan garam itu hanya sedikit. Garam juga dapat menambah daya tarik adonan serta mempertinggi daya elastisitas roti. Selain itu, garam dapat menambah kekuatan gluten dan mengontrol waktu fermentasi. Penggunaan garam dalam pembuatan roti berkisar 1-2%. Nah, sifat garam yang baik adalah yang mudah larut dalam air, halus dan tidak mengumpal, juga bersih. Adonan tanpa garam akan mempengaruhi pemanggangan, yaitu apabila di dalam resep tidak ada garam,
maka roti akan mengecil ketika dipanggang sehingga dapat mempengaruhi mutu roti. Inilah alasannya mengapa roti manis ditambah sedikit garam. Kemudian ada lemak. Penggolongan lemak ini ada banyak. Yang pertama itu ada all purpose shortening atau lemak serbaguna. Nah, lemak serbaguna ini bisa digunakan untuk produk seperti roti, gula-gula atau permen, kue-kue, ice cream, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada high absorption shortening atau lemak daya serap tinggi. Lemak golongan ini hanya untuk pembuatan cake atau kue-kue basah dan untuk pembuatan krim. Daya serap terhadap cairan pada lemak jenis ini sangat tinggi sehingga kue-kue yang dihasilkan akan mampu bertahan lama. Lemak jenis ini memang dibuat sedikit lebih lembek tetapi mempunyai daya stabilitas yang tinggi. Nah, lemak golongan ini juga diproduksi oleh Chroma dengan nama Chroma Cake atau Chroma Cream. Kemudian ada high stability shortening atau lemak daya tahan tinggi. Nah, lemak ini dibuat khusus untuk pembuatan biskuit dan jenis seperti cookies. Nah, selalu dibutuhkan penyimpanan yang lama baik selama di pabrik maupun ketika di toko. Oleh karena itu, dipilihlah jenis lemak yang memiliki daya ketahanan tinggi untuk disimpan. Nah, kalau tadi daya serap yang tinggi, kalau yang sekarang itu adalah daya tahan tinggi. Jadi masing-masing dari setiap lemak itu memiliki kegunaannya masing-masing. Tergantung kalian ingin produk kalian itu seperti apa. Oke, lanjut. Kemudian ada yeast raised dough shortening atau lemak khusus untuk adonan yang mengandung ragi. Oke, nah di sini golongan lemak ini mengandung emulsifier yang tinggi. Nah, zat emulsifier ditambahkan ini dipilih karena memberikan manfaat seperti adonan menjadi mudah diolah selama proses peragian yeast berlangsung. Coarse margarin atau margarin untuk kue dan roti. Nah, margarin yang satu ini berbeda dengan margarin biasanya karena margarin ini dia kondisinya lebih keras dengan titik lebur yang tinggi untuk bisa mendekati keadaan lemak, sebab margarin ini dipakai dalam resep sebagai salah satu bahan dan tidak untuk dimakan langsung seperti halnya margarin yang sering kita pakai biasanya. Nah, di pabrik roti dan kue, margarin jenis ini diberi bahan tambahan seperti garam, aroma, dan warna. Nah, Chroma biasanya mengeluarkan jenis margarin ini dengan sebutan nama Vitello. Kemudian ada gula. Nah, gula ini merupakan salah satu bahan makanan yang penting dalam proses pengolahan pangan, terutama dalam pembuatan roti dan kue serta minuman. Nah, fungsi gula juga dalam pengolahan makanan antara lain sama memberikan rasa manis, aroma, dan tekstur. Kemudian yang kedua, memberi makanan pada ragi selama proses peragian pada pembuatan roti dan kue. Kemudian membantu dalam pembentukan warna sebagai bahan pengawet, menambah nilai nutrisi produk. Kemudian memberi kemampuan adonan kue atau roti untuk mengembang, dan yang terakhir itu kue akan menjadi lebih empuk. Bahan yang digunakan dalam pembuatan roti selanjutnya yaitu telur. Fungsi telur pada proses pembuatan roti yaitu untuk pembentukan krim. Nah, meningkatkan jumlah gas yang ditangkap oleh gluten, memberikan warna serta flavor yang khas, menangkap air sebagai pelunak, dan memberikan kontribusi terhadap nilai gizi. Nah, sifat telur yang unggul ini tidak bisa digantikan oleh bahan apapun. Kemudian bahan selanjutnya yang terakhir adalah bread improver. Nah, bread improver ini membantu proses pembuatan roti dalam hal produksi gas dan menahan gas. Bread improver ini dapat memperbaiki karakteristik adonan sehingga adonan dapat beradaptasi terhadap peralatan. Bread improver juga memiliki proses fermentasi yang teratur dan membantu pengembangan selama proses baking. Selain itu juga, bread improver juga dapat mengidentifikasi produk roti dengan mempengaruhi struktur daging roti atau
crumb tekstur atau warna kulit roti. Nah, tampilan roti, volume, aroma, rasa, dan umur simpannya. Bread improver ini berbeda ya dengan ragi. Kalau ragi itu sebagai bahan pengembang, sedangkan bread improver itu untuk menstabilkan produk roti. Selanjutnya ada kriteria roti tawar. Nah, kriteria roti tawar ini yang pertama itu dari segi rasa. Dia memiliki rasa yang gurih dan sedikit manis. Kemudian dari aroma, dia aromanya memiliki aroma khas gandum dari kualitas bahannya. Kemudian yang ketiga itu adalah tekstur. Roti tawar ini memiliki tekstur yang biasanya lembut. Nah, kemudian dari bentuknya juga biasa roti tawar itu bersegi panjang. Nah, jika sudah dipotong akan membentuk persegi 4. Nah, kemudian dari warna itu dia memiliki warna yang kuning kecoklatan. Nah, kalau untuk peralatan yang digunakan di sini ada mangkok, ada timbangan, ada gelas ukur, ada meja kerja. Nah, kemudian di sini ada peralatan untuk pengolahannya. Nah, untuk pengolahannya itu ada berbagai macam mixer ya. Nah, ada hand mixer, ada mesin pengaduk yang secara vertikal gitu, dan kemudian mixer spiral dan sampai ada mixer horizontal. Nah, semua masing-masing mixer ini itu tergantung dari banyaknya jumlah yang digunakan dalam pembuatan roti. Nah, di sini ada lengan pengaduk untuk pengolahan bahan-bahan kue. Nah, di sini yang pertama itu adalah hook, yang kedua ada spade, yang ketiga itu adalah wish. Nah, yang sering digunakan dalam pembuatan adonan roti atau yang untuk adonan yang berat itu biasanya menggunakan hook dan spade. Nah, untuk wish adalah alat pengaduk untuk adonan yang sedikit cair atau yang tidak memiliki tekstur yang berat seperti roti. Kemudian dalam alat pengolahan itu ada Davinder rounder. Nah, ini biasanya alat yang primer ya. Kalaupun tidak punya itu bisa manual. Nah, ini alat yang menunjang. Dia bisa memotong sekaligus membentuk adonan roti menjadi bulat-bulat. Nah, kemudian yang kedua itu ada proofing cabinet. Nah, proofing cabinet ini dia fungsinya itu untuk proses penyimpanan roti saat difermentasi. Nah, kemudian di situ ada bread slicer. Nah, bread slicer ini adalah untuk memotong roti dengan menggunakan mesin. Nah, yang keempat itu ada Davinder secara manual ya. Yang tadi itu udah secara mesin. Nah, kalau manual alatnya seperti yang kalian lihat di bawah. Nah, kemudian ada proses pembuatan itu yang pasti ada oven. Nah, kemudian juga ada stove atau kompor. Nah, kalau tadi termasuk ke equipment, nah sekarang yang peralatan kecil untuk membuat bread atau yang menunjang dalam pembuatan bread. Nah, yang pertama itu ada rolling pin. Nah, ini untuk menipiskan bahan adonan. Yang kedua itu ada scraper. Nah, scraper ini untuk memotong-motong adonan roti. Yang ketiga itu ada pastry brush. Ini biasanya untuk mengoles adonan bagian luar atau bagian kulit roti sebelum dipanggang. Selanjutnya ada wire cooling rack. Nah, ini fungsinya yaitu untuk mendinginkan roti yang sudah keluar atau baru keluar dari pemanggangan. Nah, dan sebelum dimasukkan ke dalam kemasan itu didinginkan dulu di wire cooling rack ini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada baking sheet. Nah, baking sheet yang digunakan dalam pembuatan roti tawar itu biasanya yang persegi. Nah,
kalau untuk roti manis biasanya dia dibentuk sesuai keinginan. Kemudian ada strainer. Strainer ini untuk menyaring bahan-bahan yang ringan atau serbuk seperti tepung terigu. Terakhir itu ada rubber spatula. Nah, rubber spatula ini berfungsi untuk mengumpulkan sisa-sisa adonan yang ada di mixer. Selanjutnya masuk ke metode dalam pembuatan roti. Nah, dalam pembuatan roti itu ada 3. Yang pertama itu ada metode strike dough. Adonan ini paling banyak dipakai dalam industri rumah tangga karena proses pembuatan rotinya dengan 1 kali pengadukan saja yang kemudian difermentasikan selama 1-3 jam. Metode yang kedua yaitu ada sponge and dough. Nah, metode yang ini menggunakan 2 langkah. Yang pertama harus dibuat dulu sponsnya dengan mencampurkan 60% tepung dengan sedikit bahan cair dan ragi, kemudian difermentasikan. Setelah bahan pertama difermentasikan, kemudian selanjutnya dimasukkan bahan-bahan kering atau bahan sisa selanjutnya. Nah, kemudian barulah ditambah dengan bahan yang cair. Kemudian difermentasikan kembali selama 15-20 menit atau yang disebut dengan flour time. Yang terakhir ada metode no time dough, di mana no time dough ini adalah sistem adonan cepat di mana dalam waktu beberapa menit saja roti dapat dibuat. Namun metode no time dough ini menggunakan bahan pengembang yang lebih banyak dibandingkan dengan roti-roti dengan menggunakan metode yang 2 tadi, sehingga aroma ragi pada metode no time dough ini akan sangat kuat. Keunggulan dari sistem ini adalah hemat waktu pada proses fermentasi, tidak memerlukan alat banyak, lebih sedikit tenaga yang digunakan, hasil roti lebih banyak, akan tetapi roti yang dihasilkan tidak memiliki aroma yang baik, serta daya tahan roti hanya tahan sekitar 3 hari saja. Selanjutnya kita ke flowchart make a bread. Nah, kalau di sini itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan roti mulai dari seleksi bahan sampai dengan pengemasan. Kalau bahas tentang seleksi bahan itu banyak banget, mulai dari tepung itu harus seperti apa, dan telur, gula, garam, sampai dengan bahan-bahan yang lainnya. Misalnya tepung, seleksi dalam pemilihan tepung itu harus yang bersih, tidak menggumpal, kemudian wangi, tidak apek, dan yang lainnya. Itu tentang seleksi bahan. Nah, selanjutnya ada penimbangan bahan. Nah, penimbangan bahan ini harus benar-benar diperhatikan karena tidak boleh ada yang berlebih ataupun kurang. Itu akan mempengaruhi dari berhasil atau tidaknya suatu roti. Kemudian ada proses yang ketiga itu pengadukan atau mixing. Nah, proses pengadukan atau mixing ini yang harus kalian perhatikan adalah adonan tidak sampai terasa hangat. Apabila adonan terasa hangat, segera hentikan karena itu akan membuat ragi akan mati. Kemudian setelah pengadukan selesai atau proses mixing selesai, dilanjutkan dengan fermentasi atau proofing dengan menggunakan proofing box atau proofing kabinet yang tadi sudah diperlihatkan. Nah, proses fermentasi ini tergantung dari proses atau metode yang digunakan oleh kalian sendiri. Nah, kemudian setelah di proofing ada proses penimbangan atau scaling. Nah, penimbangan apa lagi sih di sini? Nah, kalau di sini penimbangan untuk masing-masing rotinya atau adonan rotinya. Proses yang selanjutnya adalah molding. Nah, proses molding ini adalah proses setelah penimbangan, kemudian dibentuk-bentuk bulat, kemudian akan di proofing kembali atau yang disebut dengan intermediate proofing.
Nah, setelah di intermediate proofing itu adalah di knocking. Nah, knocking ini adalah untuk mengeluarkan udara-udara yang ada di dalam roti. Nah, selanjutnya setelah dikeluarkan udara yang ada dalam roti, kemudian dimolding lagi dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, dan selanjutnya adalah final proofing. Nah, selanjutnya setelah final proofing langsung dimasukkan ke dalam oven atau masuk ke dalam proses pembakaran. Selanjutnya setelah proses pembakaran selesai, keluarkan dari oven atau mengeluarkan dari oven. Kemudian didinginkan dengan menggunakan tadi alatnya yaitu wire cooling rack. Nah, setelah dingin barulah dimasukkan ke dalam kemasan. Kriteria dari roti. Kalau masalah kriteria dari roti di sini berarti adalah uji mutu roti. Nah, dilakukan dengan cara mengamati sifat eksternal roti. Uji mutu yang dilakukan mencangkup aroma, rasa, volume, warna remah, warna kerak, sampai dengan sifat jaringan. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah aroma. Nah, aroma seperti apa sih roti yang bagus itu? Yang pasti aroma rotinya tidak bau apek, tidak bau cendawan, bau asam. Nah, kalau roti yang berkualitas baik, dia memiliki aroma yang harum gandum dan kalau dari rasa roti yang berkualitas itu memiliki rasa yang enak, ada sedikit rasa susunya dan rasa khas dari roti tersebut. Nah, kemudian ada volume. Nah, semakin besar volume roti, maka semakin lembut roti tersebut jika diremas. Adapun warna remah roti yang baik adalah yang memiliki warna terang. Adapun warna kerak dalam roti itu ada beberapa. Yang pertama itu ada coklat kekuningan, ada warna gelap, coklat kemerahan, keabu-abuan, dan kuning pucat. Nah, sedangkan warna kerak yang baik itu adalah warna coklat kekuningan. Nah, yang terakhir ada sifat jaringan. Nah, sifat jaringan yang baik yaitu halus, lembut, dan elastis. Nah, ada saran penyajian roti tawar. Nah, bisa disajikan dengan penambahan selai atau topping lainnya, misalkan meses, keju, atau bisa juga dengan membuat sandwich. Selesai. Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ke sosial media yang kalian punya kalau menurut kalian materi ini sangat bermanfaat. See you.